Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang memberikan kepada kita napas kehidupan dan juga kesempatan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1-9 dengan perikop nasihat untuk mencari hikmat. Sebelum kita bersama akan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang rindu dan penuh syukur, kami datang ke hadirat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini berjudul Hikmat yang Membawa Kehidupan. Pada kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama. Hai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda? Mungkin terjatuh berkali-kali, tetapi terus bangkit karena ada suara ayah atau ibunya yang berkata, "Ayo, kamu bisa." Demikianlah kitab Amsal ini ditulis seperti suara seorang ayah kepada anak-anaknya. Kata-kata yang penuh kasih namun juga penuh nasihat, agar anaknya berjalan di jalan yang benar. Hari ini, melalui kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1-9, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, apa itu hikmat? Yang kedua, mengapa hikmat begitu penting? Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkannya? Dan yang pertama, mari kita bahas, apa itu hikmat? Seringkali orang mengira hikmat itu sama dengan pengetahuan, tetapi sebenarnya hikmat bukan hanya soal tahu banyak hal. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang berhikmat tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu. Hikmat membawa terang dalam hidup kita dan menjauhkan kita dari jalan yang jahat. Di ayat yang ke-7 dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Artinya, hikmat itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Kita harus mengejarnya, mencarinya, dan menghargainya. Pada bagian yang kedua, kita bersama merenungkan mengapa hikmat itu penting. Pada ayat yang ke-6 berkata, janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Hikmat itu menjaga hidup kita. Bayangkan hidup tanpa hikmat. Orang bisa sukses secara duniawi, tetapi membuat keputusan bodoh yang menghancurkan keluarga. Orang bisa pintar berbicara, tetapi menyakiti hati orang yang mereka kasihi. Itulah sebabnya hikmat lebih berharga daripada gelar, harta, atau kedudukan. Di ayat 8-9, hikmat digambarkan seperti mahkota yang indah, yang memuliakan dan menghiasi hidup kita. Ia akan memberikan karangan bunga yang indah kepadamu. Mahkota yang indah akan diserahkannya kepadamu. Artinya, hidup yang dipimpin oleh hikmat adalah hidup yang bernilai, berdampak, dan dihormati. Ketiga, dan yang terpenting, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Artinya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya
akan dibimbing oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan. Saudara-saudariku, dunia hari ini menawarkan banyak pengetahuan, tapi belum tentu itu hikmat. Mari kita kembali kepada firman dan belajar seperti anak-anak yang duduk di hadapan ayahnya. Biarlah hidup kita dipenuhi hikmat dari Tuhan, sehingga langkah kita kokoh dan keputusan kita benar dan hati kita dipenuhi damai. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk mencintai didikan dan mengejar hikmat, bukan hanya untuk kepandaian, tetapi untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bentuklah hati kami agar rendah hati dan terbuka. Berikanlah kepada kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan dunia ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan melalui sikap dan keputusan hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memimpin langkah orang yang berhikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.